Pemirsa, Anda kembali bersama kami di Newsline. Di segmen Newsline Trending Topic ini, pemirsa, kita bahas trending topik yang kedua, yaitu terkait dengan kecelakaan kapal wisata yang tenggelam di Pulau Tikus, di mana korban tewas akibat kapal rombongan wisatawan yang tenggelam di Kota Bengkulu ini bertambah. Pemirsa, pada Senin malam, satu korban meninggal dunia setelah 24 jam menjalani perawatan. Sehingga saat ini total korban tewas berjumlah 8 orang. Untuk mengetahui bagaimana penanganan para korban dan bagaimana perkembangan penanganan kasus tersebut, saat ini kami sudah terhubung dengan Gubernur Bengkulu, ada Bapak Helmi Hasan. Selamat sore Pak Helmi, terkait dengan apa yang terjadi di Bengkulu, laporan yang masuk ke Pak Gubernur kronologinya seperti apa Pak? Ya, pertama kita menyatakan duka yang mendalam ya atas kejadian yang menimpa kurang lebih 107 penumpang 3 Putra ya. Ini kapal wisata yang dari Kota Bengkulu menuju Pulau Tikus pada hari Minggu ya 11 Mei. Kejadiannya itu jam 4 sore, Mbak. Jadi posisinya itu kapal sudah sampai ke tempat wisata Pulau Tikus. Setelah selesai mereka kegiatan di sana, kapal pulang ke Kota Bengkulu. Nah, kemudian mendekat di Kota Bengkulu, menurut keterangan dari salah satu yang dirawat di rumah sakit, mereka katakan itu ombak besar ketika itu. Ada ombak kurang lebih 3 yang besar. Sekali menerpa mereka masih bisa, kedua kali, ketiga kapal 3 Putra mati. Ketika itu sudah tidak terkendali, tetapi sudah kelihatan daratan Kota Bengkulu. Beberapa nelayan yang sedang melakukan pukat, artinya ingin menangkap ikan melalui jaring, itu melihat kejadian itu. Sehingga kemudian beberapa warga Kota Bengkulu langsung berenang ke lautan untuk memberikan pertolongan kepada para wisatawan yang menumpang kapal 3 Putra. Ada beberapa yang kemudian terselamatkan oleh nelayan-nelayan Kota Bengkulu, tetapi kemudian yang menyelamatkannya pun harus terluka, dirawat sekarang di rumah sakit. Nah, kemarin saya sudah datang ke rumah sakit memonitor setiap hari. Yang kita lihat ini salah satu warga kota yang membantu korban tenggelamnya 3 Putra. Beliau ini mampu menyelamatkan beberapa orang dan sekarang dirawat di rumah sakit. Tetapi kemudian kepalanya terbentur dengan puing-puing daripada kapal dan berdarah. Sehingga kemudian sekarang kita amankan untuk dirawat di rumah sakit Bayangkara. Baik. Nah, karena kebaikan dia ya sebagai pahlawan begitu, kita pun memberikan reward berupa umroh gratis kepada istri dan si penyelamat tadi, nelayan Ya, kita. Pak Helmi, untuk soal korban kondisi selamat sekarang, ataupun keluarga ya. korban yang meninggal dunia, apakah akan ada santunan Pak yang diberikan dari Pemprov Bengkulu? Ya, yang meninggal dunia itu ada 8 terhitung hari ini. Ya, kemarin masih 7, tapi malam tadi satu lagi meninggal. Saya sempat melihat di instansi gawat darurat begitu ya. Malam tadi dinyatakan meninggal sehingga 8. Nah, 8 tadi akan diberikan 50 juta per orang sebagai uang duka akan diberikan. Kemarin saya ikut datang ke rumah korban salah satunya dan melepaskan jenazahnya dan langsung kita menyerahkan secara simbolis begitu dari Jasara Harja kurang lebih sekitar 50 juta per satu penumpang yang meninggal dunia. Jadi ada 8. Nah, kemudian yang sakit di rumah sakit kurang lebih sekitar 13 orang. Seluruh biayanya ditanggung oleh pemerintah. Sehingga tidak ada membebani keluarga. Dan ini pun bukan hanya warga Bengkulu ya. Ini juga warga dari provinsi tetangga juga ada.
Ada dari Sumatera Barat, ada dari Jambi, ada dari Sumsel. Nah, kebetulan juga ada pegawai Toyota yang sedang melakukan family gathering ya dari Baik. Jambi. Ada juga dari warga-warga kabupaten ya, kabupaten yang mereka berkelompok. Jadi berkelompok. Nah, kenapa kemudian angkanya berubah-ubah? Awalnya kita menghitung ada sekitar 90 sekian. Kemudian ditemukan lagi satu orang yang dia mengajak kawan beberapa yang belum ketemu, bertambah lagi. Baik. Jadi 103. Sekarang angka kita sudah 107. Karena ternyata ada juga di kapal itu yang menumpang, begitu kan nggak tercatat, dia menumpang untuk memancing di Pulau Tikus. Oke. Nah, ketahuannya setelah kemudian kejadian ini, ada yang mengatakan, saya naik kapal juga, teman saya itu mancing di sana, numpang. Nah, maka kita terus hitung nih angkanya masih berubah. Sekarang angkanya sudah ketemu 107, Pak. Baik, Pak Helmi, tentunya kita tidak ingin insiden kapal wisata ini terjadi lagi di kawasan Bengkulu. Apa yang akan dilakukan Pak Gubernur agar insiden serupa tidak akan terjadi lagi? Pertama, saya sudah mengeluarkan keputusan melarang ya untuk sementara ya aktivitas dari kota ke Pulau Tikus yang menggunakan kapal. Dan kita ingin cek semua ya kapal-kapal yang ingin membawa ya, wisatawan atau yang memancing atau siapapun yang ke Pulau Tikus. Sehingga betul-betul kondisi kapalnya betul-betul terkonfirmasi baik. Yang kedua, soal penyediaan alat penyelamatnya betul-betul lengkap. Yang ketiga, soal jumlah penumpangnya tidak boleh lebih daripada ketentuan. Nah, sementara karena ini suasana berduka, kita memang berhentikan sementara dulu, tidak boleh ada yang melakukan aktivitas ke Pulau Tikus. Sembari kita menentukan nanti sampai nanti akhir pencarian. Sekarang pun kita pemerintah provinsi dengan kepolisian, tentara, dan juga Basarnas kita sudah masih membuat posko ya. Posko dapur umum ya, semua aktivitas kita lakukan di sana. Sembari kita terus mencari informasi-informasi berapa sesungguhnya penumpang kapal Tiga Putra itu yang sebenarnya begitu, dan berapa lagi yang kemudian belum kita temukan. Baik, kita harapkan penanganan pasca insiden kecelakaan ini bisa berjalan dengan lebih baik dan juga sejumlah evaluasi ya yang tadi sudah disusun oleh pemerintah Provinsi Bengkulu. Pak Helmi Hasan, Gubernur Bengkulu, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Newsline Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.